kehendak manusia itu nggak sama dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kehendak manusia itu suka-suka. Itu kalau kehendak manusia, saya mau ngasih terserah saya dong. Saya nggak ngasih, ya nggak ngasih kan terserah saya. Suka-suka saya kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika berkehendak itu tentunya pasti ada alasan di balik itu. Ya, jadi tidak sama dengan kehendak kita. Kehendak Allah Subhanahu wa taala itu kehendak yang maha adil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadihi hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan sholihan mutaqabbala. Allahumma. Nah, hari ini insyaallah kita akan fokus pada yang terakhir, faidatu al-imani bi sifatir rizq. Faedah manfaat dari beriman sekaligus mempelajari sifat rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Ini rizki hadir enggak? Rizkinya enggak hadir. Enggak pulang-pulang. Oh, mertuanya yang pusing kalau enggak pulang-pulang. Baik. Jadi manfaat, faedah dari mempelajari sifat rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, namanya Ar-Razzaq, sifatnya sifat Ar-Rizq. Dan kita sudah bahas seberapa gambaran dari sifat rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Malam ini kita akan masuk pada faedah-faedah atau manfaat beriman dan mempelajari sifat rizkinya Allah. Yang pertama, kata al-muallif di sini, itsbatu anna rizqa biyadillahi ta'ala. Jadi dengan mempelajari ini, mempelajari sifat rizkinya Allah sekaligus percaya akan hal itu, ini akan menjadikan kita senantiasa bisa atau sanggup untuk menetapkan bahwa rezeki itu semata-mata diatur oleh Allah. Jadi wewenang Allah, urusan Allah, bukan urusan kita manusia. Ini kadang-kadang kita banyak salah kaprah. Kita ini kadang-kadang terlalu sibuk mengurusi yang bukan urusan kita, tapi kita lupa untuk mengurusi apa yang seharusnya menjadi urusan kita. Kadang-kadang gitu. Urusan orang lain kita yang ngurusin, urusan kita sendiri lupa. Nah, ini sama dengan urusan Allah, kita mau ngurusin juga. Apa itu urusan Allah? Menentukan rezeki seberapa banyaknya, seberapa luasnya, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kita mau dikasih apa enggak, kapan kita mau dikasih, seberapa kita akan dikasih, itu semua urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan urusan kita. Lalu pertanyaannya, urusan kita apa? Urusan kita adalah bekerja, kan itu saja. Wa qul i'malu, dan katakanlah wahai Rasulullah, i'malu, kalian itu kewajibannya adalah bekerja, kerja aja. Fasayarallahu amalakum, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat dan menilai kerja yang kalian lakukan. Jadi urusan kita kerja. Jangan juga bilang, rezeki itu kan di tangan Allah. Kalau Allah mau ngasih, ngasih. Allah nggak ngasih. Ya udah tidur aja di rumah. Ya nggak begitu juga, karena rezeki itu harus dikejar, harus dicari. Itu satu. Lalu yang kedua, tunaikan dong kewajiban kita. Kan urusan kita, kewajiban kita, wewenang kita adalah mencari rezeki, talabu al-halal.
Itu urusan kita, kewajiban kita. Makanya kalau kita sibuk mencari rezeki, yang penting kita tidak lupa akan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rezeki, kita enggak lupa tentang hal itu. Kalau kita sibuk mencari rezeki, niatkan untuk ibadah, ya dapat pahala itu. Kenapa? Karena kita juga menunaikan kewajiban kita. Jadi itu ya, urusan kita, tugas kita, kewajiban kita adalah bekerja. Sementara menentukan berapa yang akan kita hasilkan dari kerja itu, ya, kapan kita akan dapat dari hasil kerjaan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan diurusin. Capek kalau kita ngurusin itu juga, udah mikirin kerjaan, mikirin pula berapa hasilnya, capek. Jadi, itsbatu anna rizqa biyadillahi ta'ala. Dengan mempelajari ini, dengan mempercayai atau mengimani ini, kita punya suatu framing ya, punya suatu keyakinan bahwa namanya rezeki itu di tangan Allah. Itu yang pertama. Beliau rahimahullah mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 212. Allah berfirman, "Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab." Dan Allah Subhanahu wa taala yarzuqu, memberi rezeki, may yasha, kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, sudah Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, sifatnya dalam memberi rezeki bighairi hisab. Apa itu bighairi hisab? Tanpa hitung-hitungan. Tanpa hitung-hitungan, bisa juga unlimited. Itu ya. Jadi sudah unlimited tanpa hitung-hitungan pula. Kalau kita kan pakai hitung-hitungan, Pak. Mau ngasih ke orang, emang udah berapa lama dia kerja? Dihitung tuh. Dia lembur apa enggak? Hadirnya jam berapa? Kalau dia hadirnya telat, tentu dipotong dong gajinya. Ya. Kalau dia misalnya pulangnya lebih cepat, dipotong dong gajinya. Kalau dia misalnya kemarin sakit nggak datang kerja, dipotong juga dong gajinya. Itu hitung-hitungan namanya. Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki itu bighairi hisab, unlimited, tidak terbatas, dan kemudian tanpa perhitungan sedikit pun. Nah, selanjutnya mayyasha tadi itu. Apa artinya mayyasha? Siapa yang Dia kehendaki. Tapi yang harus kita ingat bahwa kehendak Allah itu nggak sama kayak kehendak manusia. Kalau kehendak manusia itu banyak modusnya. Pak Asep ngelihat kayaknya masih muda tuh. Yeah. Masih muda itu. Dikasihlah itu fotonya Pak Manta. Itu orang mana itu? Oh, endorse itu ya. Iya, misalnya ini kayaknya masih muda itu. Jadi mayyasha, kehendak manusia itu enggak sama dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kehendak manusia itu suka-suka. Itu kalau kehendak manusia, saya mau ngasih terserah saya dong. Saya enggak ngasih kan terserah saya. Suka-suka saya kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika berkehendak itu tentunya pasti ada alasan di balik itu. Ya, jadi tidak sama dengan kehendak kita. Kehendak Allah Subhanahu wa taala itu kehendak yang maha adil. Jadi pasti didukung oleh keadilan. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya beliau mengatakan di sini qayyada rizqahu ta'ala bil masyiah. Liyatabayyana annal insana qad yaf'alu asbabar rizqi walakin la yurzaqu. Ketika Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan bahwa Allah itu memberi rezeki berdasarkan kehendaknya, maka di sini kita akan melihat bahwa boleh jadi banyak orang yang sudah melakukan suatu pekerjaan tapi ternyata enggak ada rezekinya dari situ. Kira-kira sia-sia enggak? Tadi itu kita sudah melakukan pekerjaan ya. Tugas kita sudah kita tunaikan, tapi ternyata kita enggak dibayar. Ngamuk pasti itu demo ya. Itu kalau kita. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala di sini ketika menjelaskan tentang ayat itu sebetulnya gambaran bagi kita kalau memang kita benar-benar seorang mukmin sejati. Saat kita sudah bekerja tapi ternyata apa yang kita harapkan dari kerja itu ternyata luput kita dapatkan, enggak usah berburuk sangka. Enggak usah marah. Enggak usah berkecil hati, enggak usah kecewa. Kenapa? Anda sudah bekerja. Boleh jadi di sini Anda bekerja, rezeki Anda dari sana. Kan seperti itu. Bisa jadi. Saya datang ceramah di sini, dikasih nggak sih Pak? Misalnya ya, nggak masalah. Kalau hitung-hitungan nggak bakalan datang saya ke sini. Kalau hitung-hitungannya nggak bakalan datang ke sini. Tapi kan nggak, yang penting kan kita bekerja. Kalau kita sudah bekerja, tiba-tiba kita nggak dikasih, ya yarzuqu may yasha. Memberi rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan yang jelas bahwa kita sudah melakukan suatu pekerjaan, tidak harus dari sini. Tidak harus dari sini.
Dari tempat lain kita pasti akan dapat. Yang penting kita sudah bekerja. Allah itu maha tahu, Allah itu maha adil. Nggak mungkin ada kerjaan manusia yang dilakukan dengan baik kemudian akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada satu kebaikan yang dilakukan oleh manusia pun yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun itu. Jadi sudah, lakukan saja kebaikan. Ya, dari mana datangnya? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Anda tidak bakalan disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara itu. Itu ya. Cuman ini butuh latihan. Butuh latihan untuk menyadari tentang hal itu. Allah Subhanahu wa taala sudah tegaskan, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat baik. Itu maksudnya bukan cuma sekedar pahala saja, tapi perolehan yang sifatnya duniawi juga pasti nggak akan disia-siakan oleh Allah. Jadi Anda kerja, Anda pasti dapat. Kira-kira seperti itu. Jadi itu hikmahnya yang diinginkan oleh Allah. Makanya kalau kita di sini nggak dapat, ya sudah, jangan kecewa, jangan putus asa, dan jangan berburuk sangka. Boleh jadi kita nggak dipercaya untuk ngambil dari sini, dapat dari sini. Yaitu kira-kira seperti itu. Ya, nggak ada yang sia-sia. Fallahu jalla wa ala bihikmatihi wa rahmatihi bil mu'mini yakhtaru lahu subhanahu wa ta'ala akmalal halat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu selalu memilihkan untuk kita keadaan yang terbaik. Jadi maksimalin aja dulu usaha. Setelah itu ketika usaha kita sudah maksimal, hasilnya seperti apa? Serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua, pelajaran yang kedua ya, atau manfaat kedua dari mempelajari sifat rizkinya Allah Subhanahu wa taala ini adalah innal abda la budda lahu min rizqin wa huwa muhtajun ila dzalika. Fa idza talaba rizqahu minallahi shara 'abdan lillahi faqiran ilaihi wa in talabahu min makhluqin shara 'abdan lidzalikal makhluqi faqiran ilaihi. Jadi setiap manusia itu sudah pasti ada rezekinya. Sudah pasti itu, wajib ada rezekinya. Kenapa? Karena kalau dia nggak ada rezekinya, nggak akan lahir di bumi ini. Bahkan jangankan lahir ya, jangankan sampai lahir, bahkan dia hidup di dalam rahim sekalipun, itu kalau nggak ada rezekinya nggak akan hidup, langsung mati itu, langsung keguguran. Maka pada saat kita berhasil lahir, bahkan kita bisa sampai dewasa kayak gini, ini bukan lagi dewasa tapi sudah pada tua ya. Sampai pada tua kayak gini, udah sepuh kayak gini, itu berarti rezeki kita itu memang benar-benar banyak dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan kedua dari sini atau manfaat kedua, kita jadi paham bahwa setiap manusia wajib punya rezeki. Setiap manusia wajib punya rezeki dan pasti akan dikasih ke orang itu. Bagaimanapun juga. Maka sekarang apa yang harus Anda lakukan? Perbaiki cara nyarinya. Cari dengan cara yang halal. Kalau Anda cari dengan cara yang haram, ya itu salah dan Anda berdosa. 2 minggu yang lalu kayaknya. Jadi ada kawan saya, jadi dia nyari motor juga. Ternyata dia akhirnya beli yang baru untuk putranya, baru mau masuk kuliah. Ya, belilah dia motor itu. 1 minggu belum keluar STNK, motor itu dipakai ke masjid sama anaknya. Jadi begitu selesai sholat, keluar motornya sudah nggak ada. Iya, baru 1 minggu belum keluar STNK-nya. Iya, itu kawan saya. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, motor itu rezekinya siapa? Rezeki yang ngambil kan? Rezekinya si maling itu rezeki dia. Itu kerjaannya. Itu kerjaannya dan itu rezeki dia. Artinya apa? Itu pasti ke dia pasti motor itu pasti ke dia. Ya, atau kalau misalnya setidaknya kalau bukan motornya, misalnya kalau motornya kemudian biasanya kan dijual ya, bukan buat dipakai ya, dijual. Berarti kan dia nanti dapat uangnya. Itu yang dia pakai nanti kan, itu yang dia makan, itu yang dia pakai untuk beli pakaian atau apa dan lain sebagainya. Itu kan yang akan dia pakai. Intinya perolehannya dari situ, itu pasti ke dia sebetulnya. Iya. Jadi tinggal dia mau cari dengan cara yang benar atau cara yang salah. Yang jelas dengan cara yang benar itu pasti akan ke dia. Dengan cara yang salah itu pasti akan ke dia. Bisa dipahami kira-kira? Jadi dia sebetulnya nggak usah capek-capek untuk ngelakuin
tindakan pencurian itu nggak usah. Dia nggak mencuri sekalipun, itu pasti akan ke dia. Yang jelas dia harus bekerja, itu saja. Kenapa? Karena setiap manusia sudah ditentukan rezekinya. Kan seperti itu kan? Setiap manusia sudah ditentukan rezekinya. Makanya kalau kita paham tentang hal ini, kita paham tentang konsep ini, maka seharusnya kita nggak akan pernah mau bekerja kecuali yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira seperti itu. Cuman kan mereka nggak paham. Makanya kalau kita kerja, jangan sampai kita bersentuhan dengan yang haram. Jangan sampai. Cari aja dengan cara yang halal. Kenapa? Sekali lagi, karena sesungguhnya tidak kita cari dengan cara yang haram sekalipun, kalau itu adalah bagian dari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita, dapat juga itu. Dengan catatan, dengan syarat, ya Anda harus bekerja. Itu saja sebetulnya yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kita. Karena sekali lagi seperti kita sampaikan di awal tadi, bahwa tugas kita manusia ini adalah bekerja, sementara kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menentukan seberapa perolehan dari hasil pekerjaan yang kita sudah lakoni itu. Bisa dipahami kira-kira? Jadi itu yang kedua ya. Nah, jadi maka oleh sebab itu carilah dengan cara yang halal. Carilah dengan jalan yang halal. Nah, agar supaya benar-benar ketika kita mendapatkan rezeki kita itu bukan hanya sekedar kita dapatkan rezekinya, tapi kita juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai balasan dari pekerjaan yang kita lakukan. Jadi beda rezekinya, beda penghasilannya, beda juga pahala yang Allah akan berikan kepada kita sebagai imbalan dari pekerjaan kita itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Itu yang kedua, manfaat daripada mempelajari serta mengimani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama ar-rizqu itu. Itu manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga, ketika seseorang itu menggantungkan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada saat dia melakukan suatu pekerjaan tapi ternyata nggak dapat apa-apa dari pekerjaannya itu, ya, dia melakukan suatu pekerjaan, tapi nggak dapat apa-apa dari kerjaannya itu, maka ketahuilah bahwasanya Allah pasti akan menggantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari itu. Ya, entah itu dari jalan yang dibukakan oleh Allah yang lebih baik, atau penghasilan yang lebih baik. Kita ambil contoh misalnya, sering kan kita ketemu ada orang yang cita-citanya pengen jadi dokter, ujung-ujungnya jadi ustadz. Ada juga yang kepengen jadi ustadz, ujung-ujungnya jadi dokter misalnya ya. Ada orang lulusannya lulusan syariah, lulusan ilmu agama, tapi ternyata ujung-ujungnya jadi politisi. Kan banyak begitu. Ada juga orang jadi dokter sebetulnya, backgroundnya dokter misalnya, tapi kemudian dia jadi artis. Pertanyaannya, apakah kemudian ada yang salah? Enggak ada yang salah. Yang jelas bahwa Anda harus berusaha. Jadi begini, kita menetapkan satu tujuan. Saya ingin mencapai tujuan A misalnya ya. Saya ingin mencapai tujuan A. Kalau kita sudah punya tujuan seperti itu, maka apa yang akan terjadi setelah itu? Kan kita pasti akan berusaha untuk mengejar tujuan itu. Nah, saat kita mulai mengejar tujuan itu, maka ketahuilah bahwa tidak harus yang kita capai itu adalah apa yang kita tuju dari awal. Tapi yang jelas bahwa ketika kita sudah berusaha, sudah berjalan, sudah melangkah menuju ke sana, maka ingat bahwa kalaupun kita nggak sampai pada titik yang kita tuju di awal, Allah pasti akan membukakan jalan yang lain, yang baik, yang sudah ditentukan oleh Allah untuk kita. Yang jelas bahwasanya ketika di awal kita nggak melangkah, maka kita nggak akan sampai pada titik tertentu, manapun itu. Tapi ketika di awal kita sudah melangkah, dengan tujuan satu titik tertentu, maka kita sampai ke sana atau tidak, yang jelas bahwa Allah pasti akan menghantarkan kita pada titik kesuksesan yang Allah sudah tentukan untuk kita. Kira-kira seperti itu. Itu yang dikatakan tadi, bahwa kalau kita sudah mencari rezeki itu dengan cara yang ada di dalam pikiran kita, lantas kemudian apa yang kita kejar itu ternyata kita tidak dapat dari usaha kita itu, maka ingat, Allah pasti akan membuka pintu yang lain, yang lebih baik untuk kita menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalau misalnya perolehan itu kita tidak dapat dari sana, ingat, pasti akan Allah berikan perolehan yang jauh lebih baik ketimbang apa yang bisa kita dapatkan dari sana. Ya, kira-kira seperti itu. Makanya kalau kita paham tentang hal ini nggak pusing.
Kita nggak bingung-bingung, nggak pusing-pusing kita mikirin tentang rezeki itu. Itu yang ketiga ya. Lalu selanjutnya, yang keempat itu adalah ala al-marzuqi min fadlihi an yunfiqa mimma razaqahullah. Poin yang keempat bahwa ketika kita sudah mempelajari tentang sifat rezekinya Allah Subhanahu wa taala sekaligus meyakini apa yang sudah kita sampaikan tadi, maka kita akan punya suatu gambaran atau suatu prinsip bahwa prinsip dalam hidup kita ya, bahwa setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita itu wajib kita untuk mengeluarkan sebagiannya. Itu artinya wajib bersedekah, wajib berinfak, atau kalau enggak zakat. Artinya apa? Karena dengan ini kan kita jadi paham bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menentukan semuanya kan. Nah, oleh karena Allah yang menentukan semuanya, maka kewajiban bagi kita untuk menunaikan apa yang dibebankan oleh Allah untuk kita. Di antara yang dibebankan oleh Allah untuk kita terkait dengan rezeki itu apa? Infak, sedekah, mengeluarkan sebagiannya. Nah, ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh atau dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini Rasulullah menceritakan tentang suatu kisah. Beliau mengatakan, "Baina rajulun bifalatin minal ardi." Jadi ada seorang laki-laki, kata Rasulullah, bifalatin minal ardi. Dia sedang berada di tengah gurun pasir. Di tengah gurun pasir, gurun yang luas. Lalu setelah itu fasami'a sautan fi sahabatin. Tiba-tiba orang ini mendengar ada suara di gumpalan awan yang ada di atasnya. Ada suara di gumpalan awan yang ada di atasnya itu. Apa suara yang dia dengar dari awan itu? Jadi suaranya itu berbunyi, isqi hadiqata fulan. Airilah atau siramilah kebun si fulan. Itu suara yang muncul dari awan tadi itu. Setelah suara itu selesai, tiba-tiba awan yang menggumpal di atasnya tadi itu berubah jadi hujan. Nah, disaksikan oleh laki-laki itu bahwa air hujan yang turun ini langsung masuk ke parit, dan parit itu sudah ada jalurnya. Sudah ada jalurnya parit itu. Ketika semua air hujan itu masuk ke parit itu dan sudah ada jalurnya, laki-laki itu kemudian mengikuti jalur ini. Diikuti jalur itu kemana arahnya. Sampai kemudian dia tiba di suatu kebun. Dia menemukan seorang laki-laki yang sedang mengarahkan air tadi itu ke kebunnya. Ditanyalah oleh laki-laki ini, "Mas muka, nama Anda siapa?" Dijawab oleh orang atau tukang kebun itu. Apa kata tukang kebun itu? "Ismi fulan, namaku fulan." Dan ternyata nama yang disebutkan oleh orang ini sesuai persis dengan nama yang disebutkan oleh suara yang berasal dari awan tadi itu. Sama persis. Nah, sebelum laki-laki ini melanjutkan pertanyaannya, dia ditanya duluan sama tukang kebun itu. Penasaran juga, ini orang ucuk-ucuk datang-datang tiba-tiba nanya nama. Ini ada apa ini? Jadi dia balik bertanya, "Walimadza sa'alta anismi?" Terus Anda ini kenapa tiba-tiba ucuk-ucuk Anda datang langsung nanyain nama? Apa kata laki-laki itu? Diceritakanlah oleh dia. Kata dia, "Tadi itu saya mendengar awan yang sekarang berubah jadi hujan, yang sekarang jadi air yang mengalir ke kebun Anda ini. Saya mendengarkan ada suara dari awan itu yang mengatakan isqi hadiqata fulan. Dan nama yang disebut oleh awan itu sama persis dengan nama yang Anda barusan sampaikan." Itu jawaban dari laki-laki itu. Kemudian dia lanjutkan pertanyaannya, "Famadza fa'alta?" Emang ada apa sih? Apa rahasianya? Kenapa tiba-tiba kok begitu istimewa nama Anda ini disebutkan oleh suara yang ada di awan itu? Maka dijawab oleh tukang kebun itu. Dia katakan, "Idza sa'alta an dzalika." Kalau memang pertanyaan Anda seperti itu, maka jawabannya sederhana, kata dia. Sesungguhnya, kata dia, setiap kali saya panen, saya selalu melihat dan menghitung seberapa jumlah panen saya. Setelah saya menghitung jumlah panen saya, maka sepertiga pertama saya gunakan untuk sedekah. Perhatikan ini. Sepertiga pertama saya gunakan untuk sedekah. Lalu kemudian sepertiga yang lainnya saya gunakan untuk kebutuhan saya bersama dengan keluarga saya. Dan kemudian sepertiga yang sisanya itu saya gunakan untuk dibalikin jadi modal lagi. Jadi kalau kebun jadi modal kebun lagi. Kalau buat jahit jadi modal lagi beli benang misalnya. Tapi jangan juga Anda kemudian langsung melakukan hal semacam itu. Enggak, ini keutamaan namanya. Ini sifat yang sudah luar biasa. Tapi kalau Anda enggak sanggup, jangan juga, karena dilarang juga itu dalam surah Al-Isra. La taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Jangan kamu jadikan tanganmu itu terbelenggu ke tengkukmu. Artinya jangan terlalu pelit. Wala tabsutha kullal basti. Tapi jangan juga kamu terlalu mengulurkannya.
Fataquda maluman mahsura. Kemudian gara-gara itu kamu kemudian kembali dalam keadaan rugi dan menyesal. Itu ya, menderita dan menyesal. Jangan juga, artinya yang sedang-sedang saja. Tapi kalau memang Anda sudah kuat, keimanan Anda sudah kuat, maka bolehlah itu sepertiga dari hasil yang Anda dapatkan itu digunakan untuk berinfak atau bersedekah. Boleh. Ya. Jadi itu kelebihan atau keutamaan tertentu. Yang jelas bahwa pada intinya setiap apa yang kita peroleh harus ada sedekah yang kita keluarkan dari situ. Sesanggup kita lah. Ya. Kalau zakatnya kan 2,5%, tapi kalau sedekah lebih dari itulah lebih baik. Yang jelas bahwasanya sudah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa la yanqusu malun min sadaqatin. Harta itu sedikit pun enggak akan pernah berkurang gara-gara sedekah yang Anda keluarkan. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.